Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bila mukillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa dhakura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanata ma suki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khair wa batigha awajil qurbi wa syawabi subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman dan Islam, kesehatan jasmani rohani, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami semuanya, jemaah Masjid Al-Hidayah dapat hadir tentunya ke masjid yang sama-sama kita muliakan, kita cintai ini, melaksanakan sholat fardu subuh, dilanjut dengan kita bermuzakarah bermajelis taklim yang setiap ahadnya diadakan di masjid ini diisi dengan guru-guru kita yang berwawasan luas, mengetahui pada satu bidang ilmu yang disampaikan ke para jemaah sekalian. Kita doakan tentunya guru-guru kita yang mengisi di tempat ini selalu diberikan kesehatan walafiat buat mereka. Dakwah-dakwah mereka pun disampaikan tidak hanya di sini saja, tempat lain begitu juga. Dan kita-kita pun yang hadir ini mendapatkan keberkahan dan rahmat, keberkahan dari ilmu yang disampaikan dari mereka, diberikan kepada diri kita istiqomah, dan yang kita harapkan Allah berikan kepada kita akhir hidup predikat husnul khotimah. Salawat bagaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang kita baca, dakwah yang kita perjuangkan, sunnah yang kita kerjakan, insya Allah ketiga tersebut akan menjadi penanda buat kita untuk nanti ditolong oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Nah, yang kita harapkan satu pertolongan nanti di padang mahsyar yang dimana tidak ada satu manusia pun yang akan bisa menolong kita sebelum ada pertolongan dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang masih istiqomah dengan sholawatnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan dakwah yang diperjuangkan di keluarga kita, lingkungan kita, insya Allah itu nanti akan menjadi sebuah bekas untuk jadi tanda agar kita diberikan tentu nanti syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang masih istiqomah dengan ketiga tersebut akan mendapatkan bagian daripada itu. Amin amin ya rabbal
Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya tentunya pada pagi hari ini seperti kata PKM yang mengisi adalah tuan guru kita, orang tua saya juga, yaitu Al Ustadz Nur bin Tuah Abu Atiyah LCMA. Nah, beliau sudah sampai di Mekah membawa orang ibadah haji pada tahun ini. Nitip pesan dia untuk saya mengisi tempat ini dan titip salam. Kemarin saya telepon beliau, dari kita kira Buya untuk ngisi di Masjid Al-Hidayah, jadi nanti dihubungi atau hubungi langsung Pak Sahan katanya. Saya chat Pak Sahan, saya telepon, nah iya benar ngisi di Al-Hidayah ba'da subuh. Titip salam beliau buat para jemaah sekalian yang tentunya berhalangan mengisi karena membawa orang ibadah haji pada tahun ini. Insyaallah berkahan buat kita semua yang tentunya hadir pada tempat ini. Tentunya mungkin guru-guru kita yang lain menyampaikan sudah pada tingkat ilmu pada bahagian syariat, fikih. Saya selalu lihat itu Facebook Al-Hidayah. Saya tengok siapa-siapa Ustaz yang mengisi paten-paten sama Ustaz. Oh, saya ini kan masih dari Medan kemari ya Pak. Dapat orang rumah di sini, makanya saya pindah kemari kan begitu. Berdakwahlah saya di sini. Dan tentunya dari yang sering saya sampaikan itu adalah mengenai tentang pelurusan tradisi di masyarakat kita. Nah, saya belum pernah mengisi bagian itu di sini. Jadi saya mau menyampaikan ini sedikit ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena perkara yang tentunya saya sampaikan ini selalu terjadi di masyarakat kita. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita. Apalagi tradisi itu yang berkaitan, yang berhubungan, yang sering dilakukan di pelaksanaan fardu kifayah. Tetangga kita, saudara kita, ini kadang selalu ada agak-agak nyeleweng sedikit. Dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi tradisi ini memang bahagiannya itu harus kita perhatikan. Tradisi atau dalam bahasa Arab al-urf atau al-adah itu adalah dalam kalimat tradisi yang dilakukan di masyarakat yang sudah menjadi hal yang lumrah dan turun-temurun, kan gitu, yang diajarkan oleh seseorang atau beberapa orang untuk terus diikuti. Ini tradisi. Tapi yang perlu kita ketahui di sini, apakah tradisi itu dalam bentuk yang sahih, yang boleh dilakukan, atau tradisinya itu al-uruf al-fasid, tradisi yang rusak, yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang perlu kita. Nah, dari kita ini kalau saya lihat, waktu saya pindah kemari ke Binjai ini ada juga masjid yang melaksanakan tradisi al-uruf al-fasid tadi, tradisi yang rusak. Satu contoh apa kira-kira Ustaz yang sering dilakukan tentunya oleh orang-orang kita itu ketika ada kemalangan, meninggal dunia di tempat kita. Salah satunya yang sering terjadi itu, mungkin di lain daerah lain lagi. Saya sering jumpai kalau ada orang meninggal di hari Sabtu, ya, di Sabtu semalam kan ada yang meninggal di hari Sabtu. Selalu ada pecah piring mangkok gelas dari kaca. Kalau ditanya, kenapa Wak pecah piring mangkok gelas itu batu keberangkatan jenazah? Itulah Ustaz, ini biar yang meninggal ini enggak bawa-bawa orang rumah di sini dan kampung sini ikut-ikut meninggal juga katanya. La ilaha illallah. Gawat kita.
Jadi kalau nggak dipecah piring mangkok gelas dari kaca tadi yang meninggal hari Sabtu, siap-siaplah awak dibawa dia. Jadi tebak-tebak buah manggis jadi. Siapa nih nanti yang dibawa hari Minggunya? Siapa yang dibawa nanti hari Senin nih? Gitu. Kalau ditanya sama awak itu, usulnya dari mana nih Pak? Asalnya dari mana nih sejarahnya? Nggak tahu Ustaz. Pokoknya kakek-kakek awak, uah-uah awak dulu ngerjakan seperti itu. Nah, ini. Lalu apa yang sering kali kita dengar apa? Kalau air mata menetes di jenazah, katanya. Jangan kena air matamu nanti batal wudhunya, katanya. Jangan kena air matamu nanti kena siksa dia, katanya. Air mata itu bukan najis. Nah, ini kita perlu tahu. Air mata nggak najis. Udah begitu juga yang menyebabkan kena siksa si mayit bukan juga dia nangis sedih di situ kena air mata, enggak. Tapi apa Bapak Ibu? Yang bukan mahramnya itu jangan ikut-ikut nyium lah pula. Itu dia yang buat batal. Istri tetangga yang meninggal, kan? Suami tetangga ikut nyium. Ini lakinya kalau masih hidup nih begaduh. Suami tetangga yang meninggal, istri tetangga ikut nyium. Ini pasti begaduh. Apa kata bininya? Kaulah berarti gendak lakiku selama ini, katanya. Bukan mahramnya ikut nyium. Nah, nanti kalau ada orang tua yang meninggal, ada anak laki-laki, anak perempuannya, apa kata uak-uak yang di situ? Kau cium itu kaki orang tuamu, katanya. Dapati keberkahan, cium kaki orang tuamu, katanya. Ini kan menyebabkan siksaan si mayit tadi. Padahal tidak ada di asal muasalnya dari mencium kaki si orang tua tadi. Inilah yang menyebabkan siksa si mayit tadi. Ustaz mau bahas masalah ini karena bahagian fardu kifayah ini Bapak Ibu memang bahagian saya. Sampai sekarang di Medan Sunggal itu saya masih jadi bilal jenazah untuk Kelurahan Sunggal lingkungan 4 dan 13. Yang saya tatar di sana anak-anak muda untuk jadi bilal jenazah, bukan orang-orang tua, tapi anak-anak muda di sana. Alhamdulillah sudah kita terbitkan sekitar 6 orang yang aktif untuk bilal jenazah di lingkungan tersebut, anak-anak muda. Bapak Ibu tanya dekat-dekat Polsek Sunggal itu, nah, kalau ada namanya Ustadz Ibnu tukang mandikan jenazah, udah tahu loh. Kita terbitkan dari anak muda supaya ada tradisi yang benar itu yang kita ajarkan kepada mereka. Karena kalau yang tua-tua ini awak ajarin, udah pernah awak ajarin yang tua-tua, tahu dia ada tradisi-tradisi yang dulu-dulu dibuatnya lagi sama si mayit itu nggak bisa hilang. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk mengajarkan sama yang muda-muda. Inilah tadi kenapa supaya memutuskan mata rantai dari tradisi yang salah tadi. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngikut perkara-perkara kaum dahulu. Benarnya hadis Rasulullah SAW itu yang dia mantasyabah bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti pada suatu kaum, menyerupai pada suatu kaum, maka dia termasuk daripada bagian mereka. Itu sebenarnya menyeluruh untuk pengertiannya. Kaum yang mana kira-kira? Kaum yang salah. Awak kalau mengikuti bahagian daripada kaum yang salah, masuklah awak ke bagian kaum yang salah tersebut. Nah ini yang bahaya. Nah ini bapak-bapak perlu tahu bagian itu. Nah guys, saya terangkan pada pagi hari ini singkat, tepat, padat, jelas, biar nanti di lingkungan kita mulailah untuk memulai tradisi yang memang sesuai dengan ulama-ulama kita mengajarkannya, kan begitu. Jangan diteruskan, kan gitu. Udah kebiasaan Pak Ustadz, tinggalkan kebiasaan yang buruk tersebut. Masa mau awak lakukan terus kebiasaan buruk? Orangnya itu terus saya dibuat, janganlah diubah kampung kita ini. Biar apa? Biar berkah dia. Satu contoh lagi, apalagi Ustadz yang sering dilakukan oleh orang-orang kita ketika meninggal dunia. Misal
mau memberangkatkan jenazah. Bibarakati Al-Fatihah, kata Bilal, diangkatlah keranda dari itu. Udah diangkat, disuruhlah sama uak-uak di situ juga. Lari-lari kau di bawah keranda itu, bawa cucumu katanya. Keliling-keliling, jadi bawa cucunya digendong. Yang kutakutkan nanti pas keliling-keliling gini, nyenggol badan yang tukang angkat keranda tadi. Jatuhlah mayat, gelempang, selesailah, mandikan lagi udah. Nah itu nggak dipikirkannya. Lalu apa lagi? Disapu-sapu lagi kan. Biar apa katanya? Biar terang Ustadz jalannya ke kubur katanya. Mau ada kayak mana pun disapu ya sama Pak. Kalau ditanya perkara itu semua dari mana asal muasalnya, mereka nggak tahu. Apalagi kalau saya tanya ke Bapak Ibu tentang pelaksanaan menyerahkan sedekah uang baskom. Cemana lah aku tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak nih. Kalau kita tengok itu ada baskom, ya kan? Tutup selendang, dikasih beras. Nanti ada orang menyumbang 5.000, 10.000 ya kan? Diambil berasnya, nggak dimakan, ditaruh kantong. Kenapa itu digituin, Pak? Biar dapat berkahnya Pak Ustadz ini. Disuruh waktu yang meninggal terakhir, berkah waktu dapat meninggal. Nggak seperti itu dia pelaksanaannya. Saya tidak menghilangkan tradisi yang ada di tengah masyarakat kita, tapi meluruskan tradisi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu tahu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu pikir saya menghilangkan tradisi di masyarakat kita. Bukan. Saya tegaskan, saya tidak menghilangkan tradisi kita di masyarakat, tapi meluruskan tradisi yang salah. Biar kita jalankan tradisi itu dengan baik dan benar. Kalau kita ngasih uang baskom itu, baskom sama selendang, udah itu aja, nggak usah perlu taruh beras di dalamnya. Jadi kenapa ada beras itu Pak Ustadz? Kayak mana sejarahnya? Dulu, orang-orang dulu, ketika datang bertausiah ke tempat ahlul musibah, selalu ada dua yang dibawa mereka. Yang pertama uang, yang kedua beras. Jadi mereka kalau mau menyumbangkan uang itu, mereka taruh di dalam baskom itu, yang ditutup selendang. Yang lain ibu-ibunya terkadang bawa beras di tempat upung bambu atau bekas kaleng susu, ditaruhlah sama ibu-ibu itu beras satu dibalik mukenanya. Jumpa nanti baskom tadi, ditaruhnya tadi, itu dia. Ketika udah penuh beras itu, kan nampak dia, makanya ditutup dengan selendang supaya nggak nampak dia. Berasnya tadi itu ditutup dengan selendang, nampak dia. Oh itu udah penuh, bawa ke dalam, dibawalah ke dalam. Yang uang dipisah, ditampah satu, yang beras dipisah. Begitu dia. Baskomnya dikosongkan kembali, ditaruh di depan. Dan yang tidak hadir pada hari itu, nggak bisa hadir, dia mungkin ada halangan hari itu juga, maka panitia atau orang yang relawan bawa goni dia, dikutiplah namanya beras kemalangan. Ketoklah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa di ini Wak? Ada yang meninggal di kampung sebelah, jadi kami ngutip beras kemalangan. Oh iya, tunggu bentar, dikasihlah beras tadi dalam guni. Tradisi itu udah hilang. Kenapa? Karena digantikan dengan cara yang lebih canggih lagi. Apa dia? Digantilah dengan suatu organisasi yang bernama Serikat Tolong Menolong, yang diisikat dengan STM. Nah, itu tadi. Jadi hilang tradisi kebaikan itu. Padahal beras yang dikutip itu tadi, kan, dan yang diserahkan sama yang datang, dan uang yang diserahkan, itulah yang menjadi sebuah bentuk tradisi untuk pelaksanaan takdim tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Maka kalau saya lihat ada orang yang terkadang terbalik dia. Terbaliknya gimana Ustaz? Kalau ngasih undangan, nah ini kita ubah tadi sih kita. Kalau ngasih kita pergi undangan 100.000, 200.000, kalau ngasih undangan pesta.
Oh, ditanya kenapa? Kemarin dia Ustadz datang ke tempat awak ngasih 100.000, awak balikkan 100.000 juga lah Ustadz, nggak wajib balikannya. Seharusnya Bapak Ibu, tradisi yang benar itu, kalau kita memberikan hadiah kepada yang pesta, yang memiliki hajatan begitu kan, ada satu hajatan untuk pesta, dia itu kan sudah jauh-jauh hari, apa namanya, mempunyai planning berapa uang hangus, berapa uang masak, berapa uang ini, uang itu sudah ada perencanaan. Maka kalau kita yang membuat hajatan pesta itu, maka sesuaikan dengan kadar kita. Jangan mengharapkan untuk balik modal kita tadi itu. Nah, ini tidak boleh. Nanti kan balik modal minimal separuh kan pasti balik dikasih sama masyarakat sini. Tidak boleh. Karena kita niat itu untuk sedekah. Syukuran hajatan tadi itu biar dapat berkah. Tapi kalau orang meninggal ini nggak ada yang merencanakan. Ingat ya, nanti 7 hari lagi aku meninggal. Nggak ada. 10 hari lagi nanti aku hitung dari 10 hari ini, nanti aku meninggal. Nggak ada orang mesen kayak gitu. Nanti kau datang aku tuh meninggal ya. Nggak ada. Karena meninggal itu memang nggak direncanakan. Disitulah kita berikan yang banyak. Kita kasihlah limpul, kita kasihlah 100.000. Di situ berkahnya dapat kita. Kenapa? Membantu saudara kita yang sedang dalam kemalangan. Pulang dia suaminya meninggalkan anak yatim 5. Awak kasihlah 100.000 di situ. Baskom tuh, ini enggak. Awak kasih 5.000, koyak pula lagi separuh. La ilaha illallah. Udah koyak separuh, diskasiban pula lagi tengahnya lagi. La ilaha illallah. Gawat kita. Nggak ada lagi harganya itu. Pas suatu tempat kewenangan. Ini tradisi yang mesti diluruskan. Jadi ada yang kita bentuk pahami, kita berikan untuk sebagai sebuah tolong menolong, tolong menolong sama kita. Ini yang harus kita perhatikan Bapak. Karena tradisi kita ini memang selalu berkaitan dengan perkara-perkara yang selalu melibatkan dari sisi ketika kita tolong menolong sama manusia. Nah, ini kita perbaiki. Itu baru bentuk uang baskom, pelaksanaan dari menyerahkan uang baskom ke tempat orang yang meninggal dunia. Dari situ saja kita sudah tahu kita terbentur. Selama ini kita nggak tahu sejarahnya, pelaksanaan pun nggak tahu. Jadi kita ikutan saja. Naruh baskom, ada beras, 3 tutlangan selendang, kasih duit 10.000 atau 5.000, kasih, ambil berasnya taruh kantong, kalau nggak dimakan sedikit. Itulah kerjaan awal. Udah? Lalu apalagi Ustadz yang keseringan, seperti yang saya bilang tadi, orang tuanya meninggal dunia. Ketika orang tuanya meninggal dunia, si anak tadi, anak laki-laki, ada anak perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Datanglah wak-wak tadi itu sok paten di situ. Apa dibilang? Kau cium itu kaki orang tuamu katanya. Kau dapatkan berkah. Minta maaf kau di kaki orang tuamu katanya. Ini salah satu bentuk yang salah. Yang benar bagaimana Ustadz? Itu jangan kita kerjakan lagi. Yang benar itu mana anak laki-laki, mana anak perempuannya. Ini wak, panggil di sini. Tanya, kau bisa doakan orang tuamu? Cemana doanya? Robbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa kau doa itu? Bisa wak. Sini kau doakan ini orang tuamu. Orang tuamu perlu doa itu sekarang. Itu baru betul. Diingatkan si anak tadi itu atau si cucu tadi untuk doakan Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan awak tidak. Kau cium itu kaki orang tuamu itu biar dapat berkah, biar jangan durhaka kau, minta maaf sama dia. Itu nggak ada. Ditanya usul sama wak itu nggak tahu dia. Dari mana wak usulnya? Nggak tahu dia. Jawabannya apa? Dari wak-wak kami dulu kayak gitu katanya. Hilangkan itu. Dah, apalagi habis itu Pak Ustadz, selesai daripada itu ada mereka-mereka yang ketika dimandikan, kalau kita memandikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, kita ada ikut memandikan, ikut nyirami lah kita bilang, nggak ikut mangku lah, artinya kita ikut menyirami jenazah dari itu. Ini kita kadang menyiraminya ini pun, Bilalnya pun kadang nggak mau ngasih tahu yang bagus, yang benar, yang kayak mana. Akhirnya tekniknya itu pun salah dia nyiraminnya. Ada yang nyiraminnya itu cuma sekadar kepalanya aja, cepur,
cepur, jeblok, udah keluar deh. Macam tak ikhlas dia mandikan jenazah saudara tadi itu. Hah? Ambil air tuh, gayungkan. Nah, masukkan dalam jari kita gini. Jangan tinggi-tinggi ya nih, baru siramkan ke badannya. Pelan, harus siramkan. Ambil air yang banyak. Maka gayung STM itu harus besar dia Pak Bu. Besar yang gayung besar tuh. Nah. Jangan pula awak mencuci tangan sebelum makan di situ. Gimana dia mandikannya Ustaz? Dicuci-cuci tangan ibu tuh. Dicuci kayak gini. Tangannya dicuci di situ, tangannya yang dicuci gini-gini. Nah ini salah, dia jadi mustakmal, mensuci tapi tidak mensucikan jadi airnya. Ini perhatikan dia mandikannya. Ya, dimandikannya taruh di sini. Maka itu di sini taruh gayungnya itu. Ini lubang gayungnya. Taruh di sini lubangnya. Gini. Ini penahannya gini, tahan gini dia. Begitu Bapak Ibu cara mandikan yang baik dan benar seperti itu. Bukan gini-gini ya. Apalagi kepalanya aja. Nanti kepalanya disiramnya gini nanti disapukan kemana? Dibuang itu salah dia. Taruh dia mandikan. Airnya yang banyak dimandikan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang memang harus kita perbaiki lah di situ. Lalu jangan jadikan air bekas mandi jenazah itu untuk pengobatan. Nah ini salah juga, ini ada juga begitu. Saya pernah kejadian Bapak Ibu, saya mandikan di Medan Sunggal. Tahu-tahu datang kakak itu tadi. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz ya katanya, minta airnya sedikit. Saya kira air yang di dalam tempat mandi itu. Oh ya ambil katanya. Nunggu dari situ kan. Saya pun bingung juga, kok nunggu lah dia di sini. Udah saya siram gini jenazah tadi itu, ditampung air jenazah tadi itu di bawah. Untuk apa itu saya bilang? Untuk obat Pak Ustadz katanya. Untuk obat pula saya bilang. Itu nggak bisa jadi obat. Obat apa? Disuruh yang sana tuh Pak Ustadz katanya. Anak awak nangis saja Pak Ustadz katanya. Jadi katanya kalau anakku supaya nggak nangis, ambil tuh air untuk mandikan jenazah itu katanya. Tampungkan, nanti kau sapukan ke badan anakmu. Begitu katanya Pak Ustadz. Udah nanti itu buang-buang saya bilang. Nggak betul itu aja. Nanti habisnya apa penguburan nanti saya tengok anak kakak nanti. Kenapa dia nangis supaya? Saya bilang begitu. Udah siap menguburkan jenazah, baik lagi saya lihat lagi. Saya panggil di sini nggak. Dapat dari tampung? Iya, tadi Pak disuruh Pak Ustadz. Awak nggak tahu. Jadi gimana Pak Ustadz? Bawa anak kemarin. Memang anak nangis ya Bu. Nangis saja anaknya. Beginilah Pak Ustadz, rewel kali dia Pak Ustadz, bingung awak. Mungkin tak kena palasi dia gitu. Saya tengok-tengok, saya pegang mulutnya nggak mau dia. Jadi saya pegang kepalanya, saya buka mulutnya. Rupanya ada mau tumbuh gigi di sini. Anak tuh menangis saja. Jadi aku bilang anak kakak ini mau tumbuh gigi, makanya menangis dia. Bukan karena palasi, kena setan, kena jin, kena hantu belau. Saya bilang. Oh begitu ya Pak Ustadz ya. Iya itu makanya tengok dulu saya bilang. Jangan sedikit-sedikit ngandung gaib, terkena lah segala macam lah saya bilang. Nih nanti kalau ditanya apa nih, terkena nih anakku nih katanya. Masih ini yang salah. Saya tengok akhirnya apa udah nanti bawa berobat ke puskesmas, tanya apa obatnya. Biar ngasih tahu ini tubuh gigi dia memang kayak gini. Ini seminggu aja ya ini. Nggak seminggu lebih lah saya bilang. Baru berapa hari nih? Baru 4 hari Pak Ustadz. Nah tengok nanti seminggu lebih nanti. Pas jumpa di jalan seminggu lebih lagi udah saya jumpa kenapa? Iya udah ada lagi dia Pak Ustadz, gigi rupanya Pak Ustadz. Tahu nggak tahu kemarin. Nah itu maka harus tanya dulu. Inilah kekurangan orang-orang kita tadi, percaya saja langsung dengan yang goib-goib tadi. Ini yang jadi perkara lain. Apalagi pas waktu kita menghadapi orang sakaratul maut, payah kali meninggal si kawan tuh. Langsung kita berucap, coba kau tanya dulu sama kakak abang kau. Ayah kau ini kayaknya ada pegangan ini katanya. La ilaha illallah. Pasang merasa ayah kau ada pegangan ini. Memang betul ada sebagian memang yang payah mati itu karena dia mungkin ada susuknya, ada azimatnya, betul kan begitu. Tapi itu yang harus kita luruskan. Luruskannya bagaimana Pak Ustadz? Tanya dulu. Kalian ada kira-kira melihara benda-benda yang tidak disyariatkan oleh Allah? Apa itu kira-kira Pak Ustadz? Itu biasa pertanyaannya. Entah misalnya kalian taruh ajimat-ajimat, itu saya bilang cincin-cincin yang dapatkan apa? Kalau pakai cincin ini gelang ini nanti dapatkan kebarokahan, terus dipuja-puja tiap malam tanggal 1 suro dimandikan, ada keris dimandikan malam tanggal 1 suro, ada kira-kira peliharaannya kayak gitu? Kayaknya ada Pak Ustadz. Nah kalau ada kira-kira
buang, bakar. Itu menjadi penyebab orang tuamu payah meninggal. Jadi Bapak Ibu, kita ini yang masih percaya dengan wifik-wifik, azimat-azimat, mohonlah dilepaskan di rumah kita. Itu untuk apa Wak ditempel? Oh itu Pak Ustadz ditempel di atas pintu biar rumahnya nggak kemalingan dan kebakar, katanya. Ditempellah azimat-azimat, bentuknya macam tulisan Arab tapi gambarnya seperti harimau. Nanti dibentuk tulisan Arab bentuknya kayak pedang, ditempel. Dipercaya untuk bisa melindungi orang satu rumah itu dari pencurian, kebakaran, sakit, dan teluh tenung dan santet, katanya. Tempel. Ini syirik Bapak Ibu sekalian. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, itu harus ditinggalkan, tidak boleh dia. Lepas, turunkan. Selama kita beribadah Bapak Ibu sekalian, mau sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan masih percaya dengan sesuatu yang memang ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita nggak diterima, zakat kita nggak diterima, puasa kita, haji kita apalagi nggak diterima. Ini kita perlu tahu. Lepaskan itu azimat-azimat itu. Saya juga pernah dapat juga datang anak muda, cerita-cerita agama lah sama saya. Tiba-tiba diangkatnya lah baju kaosnya Bapak ini. Karena mungkin panas, dia orang kan biasa panas di kipas-kipasnya gini. Jadi diangkatnya kaosnya tadi kipas-kipasnya gini. Saya tengok ada tali warna diikatnya di sini. Ada tali warna di sini diikatnya. Ada buntelan diikat di tengah-tengahnya itu. Jadi saya tanya, itu untuk apa? Saya bilang, inilah Pak Ustadz katanya. Awak punya penyakit Pak Ustadz katanya. Penyakit apa? Saya bilang, penyakit puaka Pak Ustadz. Jadi kadang saya ini kayak diikuti sama jin turunan dari leluhur saya dulu Pak Ustadz. Jadi inilah saya pasang ini penangkal supaya orang yang dulu pernah nuntut ilmu itu nggak lagi ini segala macam lah diterangkan seperti itu. Jadi saya bilang, gunting itu lepaskan. Nanti Pak Ustadz payah, nanti saya kemasuan begana begini. Kau sholat enggak? Saya bilang. Sholatlah Pak Ustadz, tapi jarang-jarang. Ah itu salahmu. Setan jadi dekat samamu, senang kali tambah lagi benda-benda kayak gitu. Perbaiki sholat 5 waktumu, udah minta ampun sama Allah, ayo syahadat balik, saya bilang. Ikrar kita, biar saya lepas itu. Ikrarnya gimana Pak Ustadz? Janjikan bahwasannya sudah bersahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, bilang ya Allah, aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan jin-jin yang dulu pernah dipelihara oleh leluhur-leluhurku dulu. Udah itu aja, saya bilang. Itu aja Pak Ustadz. Iya, udah dia makan, saya gunting, bismillah, saya atanguskan, bismillah, saya potong tuh, sampai sekarang dia nggak ada lagi. Cuman masih kumat penyakit puakanya? Enggak lagi Pak Ustadz. Ah udah, saya bilang. Tetap jaga sholat 5 waktu, saya bilang. Karena kita ini tentunya selalu lemah iman kita karena kita tidak sholat dengan baik dan benar. Tauhid kita cacat. Selalu kita membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan keberkahan. Nah ini, itu baru hal yang seperti itu saja. Maka dari itu kalau ada orang meninggal, yang paling mau meninggal ini orang tadi dalam sakaratul maut, maka yang paling pertama kita adalah ajarkan dia kalimat qaulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masih cengap-cengap juga Pak Ustaz. Tapi Bapak ini nggak ada masang benda-benda ajimat Pak Ustaz. Benda-benda gaib nggak ada. Ini yang terkadang yang kita lewatkan. Apa itu? Bapak itu dia orang sholat, kan begitu. Nggak ada dia masang benda-benda kelenik-kelenik, ajimat-ajimat yang dipercaya dia bisa membuat kehebatan dalam dirinya, nggak ada dipasang dia. Rupanya apa? Mungkin ada salah dari yang calon si mayat tadinya sakratul maut. Mungkin bapak ini dulu mungkin ada salah sama tetangganya, sama anaknya, sama saudara kandungnya, mintakan izin. Karena dari situlah terkadang mereka-mereka yang susah ke sakratul maut terkadang mau melepaskan ruh itu agak sulit. Kenapa? Masih ada terhutang salah dia sama saudara-saudaranya yang masih hidup. Mungkin dari saudara kandungnya. Saya pernah ngadepin tuh bapak ibu. Udah ditengok, bapak ini aja sholat kok Pak Ustadz.
nggak ada masang-masang kayak gitu nggak ada percaya. Oh begitu jadi saya bilang, saudara anu bapak ini ada berapa? Saya bilang, ada 5 Pak Ustadz. Tapi itulah Pak Ustadz yang nomor 4 nggak hadir katanya. Saya nomor 5 Pak Ustadz, abang saya yang di atas nomor 4 nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Saya bilang, itulah Pak Ustadz, berseteru dia dengan abang saya ini tentang masalah pembagian warisan. Jadi ada sebagian hak dia diambil menurut dia begitu, terus dia nggak ikhlas Pak Ustadz. Oh di mana rumahnya? Rumahnya nggak jauh Pak Ustadz. Seberang jalan ini masuk ke dalam gang sedikit itu. Oh situ ya, udah tahu dia, udah kami kasih tahu Pak Ustadz tak mau dia datang. Ayo antar saya ke sana, antar ke sana. Di sana saya tanya, ya, itu abang waktu mau meninggal. Itulah Pak Ustadz tahunya Pak. Pak Ustadz pun udah tahu juga pasti cerita kenapa Wak nggak datang. Akhirnya mau tahu cerita Wak kenapa nggak datang. Ceritalah dia, cerita panjang lebar segala macam. Akhirnya saya bilang, jadi Wak tak ikhlas, saya ikhlas. Kalau Wak tak ikhlas, saya bilang sama dia, kalau Wak tak ikhlas maafkan dia dan nggak mau datang ke sana, ini bisa katul maut ya. Nanti pun gitu juga Wak. Kenapa? Anaknya tak ikhlas juga nengok Wak. Jadi kan tak ikhlas sampai hari kiamat, saya bilang begitu. Payah juga mati Pak Ustadz, payah juga saya bilang begitulah sekalian. Takut dia, langsung dia, ayo kita berangkat sana. Baru nyampe di sana, udah dibilang sama adiknya, udahlah bang, aku maafkan atas segala macam bentuk dosa sama aku dulu, aku ikhlas lillahi ta'ala, tak ada lagi tuntutan dari hari, langsung hapuskan napas yang terakhir. Tuh. Jadi ada satu kesalahan yang mungkin dibuat oleh si yang sakaratul maut ini, oleh saudara-saudaranya. Nah itu tanya. Ini kita tidak, pengucapan tradisi kita terkadang dalam utang piutang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua sidang pelayan takziah, apabila orang tua kami ini memiliki sangkutan hutang piutang semasa hidupnya, maka nanti setelah kemalangan kami 3 hari, maka utang-utang tersebut bisa diberitahukan kepada kami selaku ahli waris dan dapat membawa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh, ditekankan pula lagi, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila utang piutang tersebut Bapak Ibu ikhlaskan karena lillahi ta'ala, maka kami berdoa kepada Allah semoga dibalas 2 kali lipat adanya. Ini kan kalimat, bentuk kalimatnya ini yang akhirnya membuat si mayit ini menggantung-gantung dia ruhnya tadi. Kenapa gantung-gantung gitu Pak Ustadz? Karena ada dia mungkin hutang tadi 3 hari kemalangan pula baru mau diselesaikan, baru mau dibilang. Jangan. Jadi kalimatnya gimana Pak Ustadz? Apabila orang tua kami ini memiliki sangkutan utang piutang kepada Bapak Ibu semuanya semasa hidup, maka nanti setelah pengkebumian jenazah atau sekarang bisa dikatakan kepada kami selaku ahli waris, nanti setelah kemalangan 3 hari nanti baru kami lunaskan utang piutang tersebut. Karena ada mengingat berduka kita di rumah ini. Bilang begitu. Katakan sebelum atau sesudah penguburan dari jenazah almarhum saudara kami atau orang tua kami ini. Itu dia kalimat yang rujukannya itu betul dia. Jadi orang itu nggak menunggu-nunggu sampai 3 hari, terlampau lama. Ya kalau misalnya si orang tadi yang ini juga masih hidup dia 3 hari tadi. Kalau sempat 3 hari itu meninggal juga dia, kan begitu, secara tiba-tiba nggak sempat dia mengucapkan bilang utang itu, maka hutang si bapak itu jadi masih terus ada dia. Ini yang bahaya. Apalagi hutang piutangnya itu menyangkut yang tidak ditulis hutang piutangnya. Kadang-kadang orang tua kita dulu ya Bapak Ibu, pakailah duit kau dulu katanya. Berapa? 1 juta, nanti aku ganti. Ya udah pakailah dulu, udah nggak apa-apa, aman itu. Sewaktu-waktu dia meninggal dunia mau minta duit 1 juta tadi karena dia perlu, kan nggak ada bukti-buktinya. Si bapak tadi udah meninggal, macam mana coba mintanya? Nah ini yang harus dilakukan. Maka kalau ada orang minta hutang kepada kita pada saat itu, berhusnuzon saja, berprasangka baik. Kapan hutangnya kemarin Pak? Iya kemarin itu bapakmu hutang untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah itu. Dan ini jadi pembelajaran penting buat kita. Kalau ada hutang piutang itu harus dicatat. Dan bukan hanya hutangnya saja, piutangnya pun kita harus perhatikan. Piutang itu gimana Pak Ustadz? Kita berhutang sama si mayit tadi itu. Kita harus bilang juga, jangan mentang dia udah meninggal lunas, cek. Oh, udah meninggal dia, lunaslah hutang gue katanya. Nggak bisa, kita harus bilang sama ahli warisnya, bapakmu dulu pernah minjamkan uang sama aku. Udah, ini aku kembalikan uangnya. Nah, ya, udah lunas ya berarti ya.
dulu bapakmu minjamkan uang sama aku 5 juta untuk keperluan aku kemarin susah. Ini ku balik ke 5 juta samamu ya. Nah, kita bilang juga piutangnya, jangan mentang udah meninggal dunia, wah slow-slow aja kan gitu. Udahlah, udah lunas utang, udah meninggal. Nah, ini tradisi yang salah juga, tidak boleh. Nah, lalu apalagi kira-kira Pak Ustadz, di samping itu lagi, hal yang tentunya sering terjadi di masyarakat kita, mengazankan di kuburan. Nah, ini tradisi mengazankan di kuburan. Kalau ditanya mengazankan di kuburan, lalu kita tanya, ini azan di kuburan ini mana apanya, rujukan apanya, dalil dan tradisinya, apa kata orang-orang itu? Kita ini kan lahir kan diazankan katanya, mati diazankan juga katanya. Ini diazankan nasi waktu jadi gitu. Walaupun mohon maaf, walaupun dia nggak sholat pun sekali, ya tetap diazankan dia. Padahal kalau ditanya dari mana tradisinya, dari mana asal muasalnya, nggak tahu. Padahal dulu tradisi itu Bapak Ibu sekalian dari guru-guru saya. Saya guru bilal jenazah saya bukan 1 orang Bapak Ibu, 23 orang guru bilal jenazah saya. Dari 23 pemahaman dari tempat yang berbeda-beda. Dari setiap tempat itu tradisinya memang berbeda-beda. Saya tengok. Begitu. Jadi guru bilal jenazah saya bukan 1 orang kayak orang-orang kebanyakan, tidak. Tapi 23 orang dari 23 pemahaman yang berbeda-beda. Kalau dihitung yang sama ya lebih banyak, tapi ini 23 pemahaman yang berbeda. Ada pemahaman Muhammadiyah, NU, pemahaman Tarekat, pemahaman dari Banten, pemahaman dari Tapsel, ya Bapak Ibu, pemahaman dari Padang, pemahaman dari Palembang, beda lagi dari guru-gurunya. Jadi ini kan selalu saya beritahukan gitu. Ketika ada azan bagaimana ini rahasia? Oh, dulu ceritanya ada muazin tetap di masjid tersebut. Wa itu berpesan, kalaulah aku digantikan, maka nanti adalah yang menggantikan aku nanti itu, tolonglah aku ingin terakhir kali azan di kuburanku. Karena aku pernah mendengar orang yang meninggal dunia itu sebelum ditutup dia kuburnya, dia bisa melihat dan bisa mendengar, kata waktu tadi, siapa-siapa yang datang. Aku mau yang ada datang nanti itu, yang penggantiku jadi muazin, datang azan dari kuburan. Meninggal waktu tadi. Kebetulan ada muda yang tentu yang menggantikan muazin dia, maka istilah mereka itu sertijab, serah terima jabatan muazin. Ketika itu sudah meninggal dunia, diserahkanlah sama yang menggantikan tadi. Orang-orang situ tahu semua yang menggantikan muazin waktu di masjid, inilah anak muda tadi. Itu dia. Datang awak jadi tradisi yang nggak tahu asal muasalnya dari mana. Akhirnya yang nggak sholat, yang meninggal minum tua pun awak ajarkan juga. Nah ini yang salah. Sudah begitu juga apalagi, ana sedikit lagi Bapak Ibu ya. Udah begitu apalagi, kalaulah kita menurunkan jenazah di dalam kubur, usahakanlah tentunya, mohon maaf kali Bapak Ibu, usahakanlah yang menurunkan jenazah itu di dalam kubur itu, suruhlah orang-orang masjid yang sholat, minta tolong. Kalau perlu STM itu, ada dia bahagian tungkang angkat jenazahnya di dalam kubur tadi. Orang-orang sholat. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf dulu. Kebanyakan, bukan keseringan, memang kebanyakan, tukang gali kubur ini mohon maaf, udah nggak sholat, kadang minum-minum. Yang ditampung jenazahnya itu sudah haji, rajin sholat 5 waktu pula lagi Bapak itu, ditampung sama orang yang tak ngerti mandi wajib, ditampung sama orang yang minum tua, ditampung sama orang yang tukang pasang togel, ditampung sama orang yang nggak sholat, yang notabene kerjanya tukang gali kubur, nampung dia. Yang ditampungnya tadi bagus pula orang yang sholat. Kalau bisa kita muliakan manusia dari itu, yang nampung ke bawah itu, maka kenapa ahlul keluarganya yang sholat tampung ke bawah? Penghormatan untuk itu. Ini kan awak tidak, awak suruh yang begitu, tukang gali kubur awak suruh yang nggak sholat, tukang mabuk, tukang apa lagi, tukang pasang togel, la ilaha illallah. Jadi di sana Pak Ustadz gimana di Medan Sunggal, saya suruh mereka, karena tukang gali kubur itu seperti itu, saya bilang, wah kalau misalnya nanti masih ada aku di sini dan kawan-kawan, buat jangan turun ke bawah sama kawan-kawan ya, biar orang masjid atau yang lainnya. Tapi kalau memang tak ada lagi orang yang turun, orang masjid atau awak tak ada di situ, nggak ada lagi yang turun, baru awak sama tim turun ke bawah. Oh ya oke, siap, pahamnya kami itu.
Maka kalau ada yang meninggal, ada saya yang bawa ke situ, ada yang meninggal, mereka nggak berani turun, mereka hanya gali saja. Gali, udah, ayo keluarganya. Nah, dipaksa itu keluarga yang masih nampung di bawah. Nggak ada lagi tukang gali kubur turun ke bawah. Kenapa? Mereka tahu memahami. Saya sudah beritahu kan, kenapa rupanya, mohon maaf Wak ya. Wak kan sholat masih bolong-bolong, togel masih Wak pasang, kerjaan Wak tukang gali kubur. Tapi untuk meletakkan jenazah itu pun ada doanya. Bukan main asal letak-letak aja, saya bilang. Oh iya siap katanya, mereka paham. Mereka belajar juga apalah doanya untuk meletakkan jenazah kubur dan mengangkatnya. Kadang kita ini ngangkatnya bukan pakai doa, kita ngangkatnya pakai hitungan. Udah 1, 2, 3 katanya. Padahal ada doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya. Atau baca Bismillah, nggak apa-apa silakan. Tapi jangan pakai hitungan. Ayo angkat ya, udah siap 1, 2, 3 katanya, macam mau dicampakkan jenazah itu saya tengok. Nah, itu kita ajarin. Inilah tentunya bentuk-bentukan tradisi yang selalu berbelok-belok di masyarakat, kita luruskan. Tak cukup kajian kita tentunya membahas Fardu Kifayah ini dalam bentuk tradisi, tapi garis besarnya adalah tentunya hukum tradisi ini dari Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'idi, ini dalam Risalah Latifah fil Ushul Fiqih ya, yang diterbitkan oleh ulama kita. Hukum asal dalam tradisi adalah boleh kecuali ada teks agama yang mengharamkannya. Jadi tradisi itu boleh dia dilaksanakan kecuali ada teks yang mengharamkan tradisi tersebut atau keluar dari syar'i. Itu yang disebut dengan tadi al-uruf al-fasid atau tradisi yang rusak. Tradisi yang rusak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ulama-ulama kita yang tidak ada rujukannya sama sekali, tinggalkanlah Bapak Ibu ya, dari sekarang tertinggalkan. Azimat-azimat itu yang kita percaya, mohon dari sekarang dibuang. Mungkin ada kepercayaan saudara kita yang sampai hari ini masih mempercayai itu, tolong ditinggalkan. Kenapa? Karena itu penyebab dari salah satu bentuk tidak bisanya orang sakaratul maut dengan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sangat sulit. Itu dibuang. Nasihatnya saudara kita, lepaskan dan ganti tauhid dan kepercayaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala harga mati. Ya Bapak Ibu, jadi nggak ada lagi yang dapat tentunya mempercayai sesuatu dari hal-hal yang bentuk-bentukannya wifik-wifik ya, apalagi cincin dan gelang segala macam yang bisa membawa kebarokahan. Ini adalah salah satu bentuk perkara yang salah. Lalu al-uruf as-sahih atau tradisi yang boleh dilakukan sesuai dengan ajaran dari ulama-ulama kita dan rujukan-rujukannya dan asal-muasalnya jelas, siapa yang mengajarkannya dan sejarahnya kita tahu, kira-kira boleh tidak dilakukan di tempat itu. Nah, kalau tak boleh, jangan kita lakukan tradisi tersebut dan memaksakan orang lain untuk melaksanakan tradisi yang salah yang menurut kita itu benar. Nah, ini tidak boleh, harus kita kaji lagi. Ini kira-kira betul nggak pecah piring mangkok kelas dari Sabtu? Oh berarti nggak boleh, jangan dilaksanakan. Ini kira-kira boleh nggak lari-lari di bawah keranda? Kira-kira kayak mana sejarahnya? Kayak mana apa ininya? Semana ininya? Itu dia harus dikaji. Oh ternyata nggak boleh, jangan dilaksanakan. Nah, jadi tinggalkan itu ya. Ini boleh nggak anak-anak sujud di kaki orang tuanya ketika meninggal dunia? Ternyata nggak boleh, jangan lagi dilakukan. Luruskan. Apa? Doa untuk orang tua yang lebih baik ya. Kita yang bukan mahramnya, doakanlah dengan doa takbir ketiga, takbir keempat di sholat jenazah tadi. Kita bukan mahramnya, maka kita doakan ya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwan untuk laki-laki. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afwana untuk perempuan. Itu yang kita bukan mahramnya. Bukan ikut-ikutan nyium, ikut-ikutan ini segala macam, bukan, tapi kita doakan. Kita buka wajahnya, kita doakan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna bada'ahu waghfir lana wa lahu. Itu doanya. Nah, kita doakan dia. Sedangkan si anak mendoakan dengan Rabbighfirli wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Dan tradisi-tradisi yang tentunya mengikut pada Al-Qur'an dan hadis dan tradisi para ulama-ulama kita yang sesuai dengan tuntunannya, silakan dilakukan, tapi harus ada yang tahu seluk-beluk dari asal muasal tersebut agar kita tidak menjadi orang tersesat di pada lain-lain berikutnya dan menurunkan kesesatan itu pula kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Ini jadi dosa jariah jadi. Ya Bapak Ibu, mungkin ini bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang semua pada waktu yang menampun. Ada yang mau bertanya, silakan. Dengan tema kita ini biar agak sedikit lurus sedikit dengan apa? Karena banyak pengajiannya memang yang nggak bisa kita bahas melalui daripada kajian subuh ini. Silakan Bapak Ibu sekalian.